Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen tengah semester. Materinya, ini bab 1, bab 2 ya. Struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia, dan bentuk molekul. Materi kimia, kelas 11A atau 11 semester 1, kurikulum merdeka. Soalnya pilihan berganda semua ya. Ada banyak ya. Jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, hasil percobaan Rutherford mengenai penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa menunjukkan bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena di sini ada sebagian besar ya. Jadi kenapa bisa sebagian besar itu lewat? Ya karena ini sebagian besar atom berupa ruang kosong. Ingat ya percobaannya ya. Ini banyak yang lewat gitu. Ada beberapa yang bisa belok dan juga ada yang bisa mantul. Ya, tapi kan mayoritas itu akan terus karena memang sebagian besar adalah ruang kosong. Yang bola ya, yang B. Nomor 2, ini ada beberapa kelemahan teori atom. Ada 5 ya. Yang ditanyakan kelemahan teori atom Dalton angka berapa saja? Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Ya, ini memang Dalton ya. Tidak dapat menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Ini kelemahan dari Bohr. Karena dia cuma menjelaskan spektrum atom untuk hidrogen yang elektronnya 1. Kalau elektron banyak bingung juga. Yang 3, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom 1 dengan yang lain. Ini juga bisa ya. 4, tidak dapat menjelaskan cara atom berikatan. Ini juga bisa. Yang 5, tidak dapat menjelaskan alasan elektron tidak jatuh ke dalam inti. Ini Rutherford ya. Kelemahan Rutherford. Jadi Dalton tuh 1, 3, 4 lah. Yang bola juga ya, yang B. Nomor 3, perhatikan notasi atom berikut. Ni2858 ya. Jumlah partikel subatomnya, tapi dalam ion Ni2+, yang mana yang tepat? Kalau Ni dalam atom ya, 2858, protonnya 28, elektronnya juga 28, jadi angka bawah ya. Neutronnya atas kurang bawah, 58 kurang 28, 30. Tapi ketika menjadi ion, yang berubah itu cuma nilai elektron. Protonnya sama 28. Tapi elektronnya itu artinya 2 plus itu dia membuang 2 dari normal atomnya. Jadi 28 berkurang 2. Tinggal 26. Neutron sama 30. 28, 26, 30 yang C. Nomor 4. Beberapa isotop Fe adalah Fe55 dan Fe56. Diketahui massa atom relatif Fe55,8 ya. Nomor atomnya 26. Pernyataan yang benar tentang isotop itu adalah yang A, notasi unsur Fe Fe2655. Biasanya Fe itu 2656 ya. Jadi 55,8 itu seperti kayak di pembulatan gitulah. Isotop Fe55 dan Fe56 jumlah neutronnya sama. Yang namanya isotop itu pasti neutronnya beda. Karena nomor atomnya sama, masanya beda. Neutron kan massa kurang nomor atomnya, atas kurang bawah, pasti beda. Fe3+ punya 26 proton. Oke, ini ada proton 26, oke. Elektron berarti dari 26 berkurang 3 ini ya. Bukan bertambah 3, salah. Kelimpahan, ya ini yang D dan E bicara kelimpahan berarti kita harus ngitung. Oke, jadi AR, atau kita misalkan dulu ya. Misalkan kelimpahan itu percentage ya, persentase ya. Kan ada 2 isotop ya, jadi Fe55 kita anggap P% lah. Berarti kan Fe56
Kan karena totalnya 100% berarti dia selisihnya dengan 100 kan? 100 min P. Kita misalkan dulu ya. Nah, AR itu adalah persen dari isotop 1 kali masanya tambah persen isotop 2 kali masanya. Kalau nanti misalnya ada soal yang isotopnya lebih dari 2 ya tinggal tambahin aja. Nah, ini kan ada 2 ya. AR-nya, massa atom relatifnya 55,8. Persen isotop 1 kan kita anggap tadi P ya. Si ini ya, ini dianggap isotop 1, ini isotop 2 ya. Jadi Fe55 itu P persen. Persen itu kan artinya per 100. Kali masanya 55-nya ini. Untuk isotop 2 caranya sama. 100 min P kan? Per 100 kali 56. Dah tinggal hitung atau ya kalau kita mau susun ulang ya persamaannya. Jadi kan ini 55P tambah 56 kali 100 5600 ya. Min 56P per 100. Sama kan? 100-nya kali ke kiri jadi 5580 sama dengan ini 56P sorry. 55 kurang 56 kan jadi min P ya. Tambah 5600. Atau P sama dengan 5600 dikurang 5580. 20. Jadi si Fe55 itu adalah 20%. Maka otomatis si Fe56 ya 80% kan. Udah, baru kita bisa bongkar yang D sama E. Kelimpahan Fe56 60% lebih banyak dibandingkan Fe55. Iya benar ya. Karena kan Fe56 itu 80, Fe55 20. Jadi selisihnya 60% lebih banyak. Betul. Yang dadu. Kalau yang E, kelimpahan Fe 80%, Fe55 80% salah ya. 56 yang 80%, 55-nya 20%. Terbalik nih. Ya, yang dadu ya, pas. Nomor 5, ada beberapa unsur V, W, X, Y, Z. Ion dari unsur-unsur tersebut yang punya elektron tidak berpasangan adalah, wah ini bongkar satu-satu ya. Misalnya yang A, V3+. Kalau V saja kan dia 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Lalu ketika jadi V3+, artinya kan dia buang 3 elektron. Jadi tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Ini kan S itu kan kotaknya 1 isi 2 elektron berarti full. S isi 2 elektron full. P kotak 3 isi 6 full. Berarti semuanya tidak ada yang tidak berpasangan. Salah. Nah yang B, W2+. Yang W-nya dulu 20 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lalu W-nya jadi 2+ atau buang 2 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini udah full semua. S isi 2, P isi 6. Udah pasti semuanya tidak ada yang tidak berpasangan. Lagi C, X25. Nah ini hati-hati karena ini 25 ini transisi ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 itu 20 ya. Berarti 3d 5. Lalu mau jadi X2 plus ya. Buang 2 ya. Nah, di sini harus hati-hati. Tunggu ya, 2p6, 3s2, 3p6. Kan kulit terluarnya ini ya.
Jadi di antara 4S dengan 3D ketika mau buang ternyata yang keluar dari sini dulu. Ya, jadi untuk yang transisi untuk DS itu, S and D itu yang keluar kalau mau dilepas dari yang S dulu. Tingkat energinya sedikit lebih kecil ya. Jadi karena buang 2 berarti sisanya tinggal 3D5. D itu kan kotaknya 5. Ya kan? Berarti kalau full dia 10. Nah, kalau 5 berarti nggak full. Berarti semuanya tidak berpasangan. Yang C. Coba deh yang Y ya. 9 berarti 1S2, 2S2, 2P, 5 ya. Kalau jadi Y min nangkap 1 berarti 1S2, 2S2, 2P6 full semua. Z-nya 8, Z normalnya 8, 1S2, 2S2, 2P 4. Lalu dia minta 2 min. Oh, Z2 min berarti full lah 1S2, 2S2, 2P4 tambah 2 jadi 2P6. Full, dah. Yang C ya. Untuk nomor 6, pasangan atom berikut yang merupakan isoton adalah isoton artinya atom-atom yang berbeda tapi neutron sama. Neutron itu atas kurang bawah, selesai. Ya, jadi yang sama itu yang dadu nih. 40 kurang 18, 22. 42 kurang 20, 22. Atom-atom berbeda, tapi punya neutron sama. Oke, 7. Ada konfigurasi elektron dari ion Al3+, 1S2, 2S2, 2P6. Yang ditanya keempat bilangan kuantum elektron terakhir atom Al. Jadi yang dikasih tahu ionnya, yang ditanya atomnya gitu. Hati-hati ya. Jadi di sini keadaannya adalah dia sudah buang 3. Sudah buang 3, dia 1S2, 2S2, 2P6. Atom normalnya berarti kan balikin lagi tuh 3-nya. 1S2, 2S2, 2P6. Habis 2P6 kan 3S2. Berarti ada satu lagi 3P1. Jadi di sini nih yang kita harus bongkar bilangan kuantumnya dari 3P1 ini. Mudah-mudahan masih ingat bilangan kuantum ya. N itu kulit ini. N paling gampang dilihat. L itu azimutnya. Jadi azimut itu ada SPDF ya, subkulit. Untuk S nilai 1, S0, P1, D2, F3. Karena ini P, maka 1 ya, L-nya. Lalu M-nya, magnetik. P itu kotaknya ada 3. Dengan kemungkinan 0, min 1, plus 1. Nah, P yang masuk tuh cuma 1 elektron. Jadi dia otomatis masuk di kotak min 1. Itulah nilai magnetiknya. Spinnya, ya karena dia sendirian di kotak itu, ya udah pasti dia plus setengah. 31 min 1 plus setengah. Yang C. Nomor 8, unsur berikut yang punya jumlah kulit sama dengan unsur CD48, kadmium ya. Ya, E-nya udah pasti dari C ini udah nggak mungkin, tinggal opsinya D atau E ya. Jadi saya mulai langsung dari D dulu. 32, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Sampai 3D10 itu 30 ya. Berarti kan dia butuh 2 lagi ya. 4P2. Artinya ini ada di kulit keempat. Gitu. Si GE ini kulit keempat. Lalu yang E, si SN dengan nomor atom 50. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2,
4D10 berarti 10, 20, 30, 40, 48 nih. Dua lagi. Berarti 4P2. Tapi kan yang dibutuhkan itu ini. Dia ada di kulit kelima. Jadi angka koefisien tergede itu berapa? Kalau kadmium 48 udah pasti kan mirip-mirip kan, tinggal kita kurangin aja duanya, berarti sisanya di 4D10 ya. S2, 2P6, 3S2, 4P6, 5S2, 4D10. Ya intinya ada di kulit kelima gitu aja. Berarti yang punya jumlah kulit sama ya pasti si E. Ya, untuk ABC udah pasti salah ya. Pasti bisa dicek ya. 9, ada konfigurasi beberapa spesi, ada ion, ada atom, ada ion. Cermati beberapa pernyataan berikut, ada 4 pernyataan. Yang ditanya mana pernyataan yang benarnya. Jadi ini kan X2+, kita kembalikan dia ke X-nya gitu ya. Kan X2+ artinya sudah buang 2. Ya, berarti sebelum dia buang 2 ya kita balikin. Jadi ini biarkan saja Ne-nya 3S2, 3P6. Nah, kan ada 2 lagi tuh yang terbuang tadi. 4S2. Berarti si X itu ada di 2A periode 4 ya. Periode golongan. Y nggak ada ion jadi aman ya. Krypton 5S1. Dia di 1A periodenya ini 5. Z itu dia sudah nangkap 1. Nih, min 1 itu sudah nangkap 1. Berarti sebelum nangkap ya kita buang 1. 2S2, 2P5. Buang 1 dari sini ya. Maka ini 2 tambah 5, 7A ya. Periodenya ya 2. Jadi kalau kita kasih gambaran posisi mereka di tabel periodik itu seperti apa gitu. Di mana gitu. Periode 2 kan baris kedua. Berarti si Z paling atas. Agak di kanan. Lalu si X ini ya di 2A. Sementara Y itu kan periode 5, jadi turun 1 dari X. Tapi golongannya ke kiri karena 1A. Ya, jadi kasarnya seperti inilah gambaran posisi mereka di tabel periodik. Baru kita bisa cek ini pernyataan-pernyataannya ini. Yang satu, X lebih elektropositif daripada Y. Salah. Lebih elektropositif tuh yang ke bawah. Jadi Y lebih elektropositif. Ya. 2, energi ionisasi Y lebih besar daripada energi ionisasi X. Salah. Ke atas lebih besar. Berarti X lebih besar daripada Y. 3, jari-jari ion X2+ lebih kecil daripada jari-jari atom unsur X. Benar. Jari-jari kation itu lebih kecil daripada jari-jari atom normal. Karena kation itu melepas elektron, membuang elektron. Gitu ya. Kalau yang 4, unsur Z punya afinitas elektron paling besar. Benar. Afinitas elektron itu ke kanan paling besar, ke atas juga besar. Mudah-mudahan yang ini ya, tanda-tanda seperti ini. Ini energi ionisasi, afinitas elektron, sama elektronegativitas. Ke atas besar, ke kanan besar. Sedangkan jari-jari terbalik ya. Jari-jari ke kiri besar, ke bawah besar. Yang tepat itu 34E. 10 di antara unsur K, L, M, N, dan O, pasangan unsur yang punya kemiripan sifat elektron valensinya sama. Jadi ya intinya konfigurasiin aja. Nah juga kita sebenarnya enak kalau tahu ini termasuk golongan A atau B.
Karena ini semuanya A, jadi kita bisa pakai konfigurasi si kulit Niels Bohr. 9 itu kan 27. 12 itu kan 282. 15 itu 285. 31, 28, 18. Ini kan udah 28 ya, berarti sisa 3. Yang O 35, 28, 18, ya berarti 7. Yang sama elektron valensinya adalah K sama O. Pasti mirip sifatnya. Yang bola. Kalau nggak suka cara ini, mau pakai cara 1S2 dan seterusnya, it's okay ya, no problem. 11-nya, perhatikan data nomor atom unsur-unsur dalam tabel berikut. Ada unsur dan nomor atomnya. Yang ditanyakan pernyataan yang tepat mengenai unsur-unsur tersebut. Sama aja, kita harus cek aja si X itu. Kalau 9 berarti 27, golongan 7 ya. Y 17, 287, golongan 7. Z, sama yang kayak di soal nomor 10. 28, 18, 7. Artinya mereka sama-sama di golongan 7. Dan posisinya juga X, Y, Z-nya dari atas ke bawah pas. Udah, kita tinggal lihat yang A. Apakah jari-jari X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z? Salah ya. Jari-jari itu ke bawah makin gede. Nih, polanya jari-jari. Pasti jari-jari Z yang lebih besar, karena jumlah kulit lebih banyak. Kalau energi ionisasi itu polanya berkebalikan dengan jari-jari. Energi ionisasi bisa sama dengan si elektronegativitas dan afinitas elektron ya. Jadi ke atas besar, ke kanan besar. Jadi X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Terbalik nih. X dan Z logam. Ini 7A itu halogen, itu gas ya. Sebagian gas, ada cairan, ada padat juga. Y berwujud gas pada suhu ruang. Ini benar ya. Ketiga unsur tersebut terletak pada satu periode, udah jelas salah, golongan ya. Jadi X itu adalah si fluor. Nah ini kan kita nggak tahu sebenarnya ya, tapi ya dipaksa untuk tahu ini istilahnya. Halogen itu kalau X nomor atom 9 itu fluor. Fluor itu gas. Klor juga gas. Ini brom. Brom itu liquid, cair ya. Satu lagi ada I di bawahnya padat. Ya mau nggak mau sedikit-sedikit dikuasai karakteristik beberapa ini ya, beberapa golongan ya. 12 keelektronegatifan unsur-unsur halogen 7A. Ini secara acak ya, ada 5 dibuat. Harga keelektronegatifan klor yang mana? Elektronegativitas, nah kan halogen itu fluor, klor, brom, iodin. Oh ini sama astatin ya kalau 5 ya. Elektronegativitas ke atas makin besar. Jadi tinggal lihat aja urutin dari yang paling besar. 3,98 terbesar, 3,16, 2,96, 2,66, 2,20. Berarti si Cl itu yang 3,16. Yang dadu. 13 data energi ionisasi pertama unsur-unsur dalam satu golongan. Ini maksudnya unsur dan dengan energi ionisasi ya. Satu golongan. Ya dia ini mirip polanya dengan yang keelektronegatifan di kiri. Ya jadi semakin ke atas semakin besar. Jadi tinggal urutin aja. Yang paling besar adalah si yang 900 itu B ya. Lalu C739. Lalu yang A ya, 590 yang A. Baru yang E550. Dan terakhir yang 503 itu si D. Dia minta
dari atas ke bawah. Nah, berarti B, C, A, E, D. Dadu. Nomor 14 ada ion M3+, punya 5 elektron terakhir pada subkulit 3D. Logam yang dimaksud apa gitu. Jadi ini M3+, konfigurasinya nggak tahu bla 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 bla, tapi di belakangnya ada 3D 5. Ingat 3+ ini artinya sudah buang atau sudah lepas elektron. Jadi sebelum dia lepas, ya kan, kembalikanlah ke bentuk semula, itu maksudnya. Atau gini, saya susun ulang dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Pasti ada yang mikir kenapa nggak 4s? Karena dari situlah dibuang duluan. Ya, jadi ini keadaan 3+-nya. Berarti kalau dia normal kembali, balikin yang 3 lagi itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, kita isi yang di S, 4s2. Udah kita kembalikan 2 ya. Satu lagi kemana? Pasti ke 3d6. Ya, jadi masuk 1 ke sini, masuk 2 ke S. Jadi tinggal cek aja logamnya ini berapa nomor atomnya semuanya. 10, 20, 6, 26. Besi yang A. (15) ada nomor atom unsur X, nomor atom 10 ya. Y11. Energi ionisasi pertama dari kedua unsur tersebut secara acak 2000-an dengan 400-an. Pernyataan yang benar adalah, oke, jadi kalau kita buat konfigurasinya, X itu 10, 2, 8 ya. Y itu 11, 2, 8, 1. Berarti X itu ada di golongan 8. Y itu ada di golongan 1. Paham ya? Itu dulu ya. Nah, jadi kalau di tabel periodik itu, di sini misalnya X di ujung kanan, Y itu di ujung kiri tapi turun 1. Ginilah. Kita tahu gas mulia itu, golongan 8 kan gas mulia ya. Konfigurasinya udah stabil. Artinya kalau mau dilepaskan itu elektron 1 dari kulit terluarnya, bisa? Ya bisa, tapi butuh energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan atom lain. Maka bisa dipastikan 2080 itu punya si X. Berarti si Na-nya punya 496. Oh, ini kayak Na. Si Y itu Na sih ya. X itu Ne. Kalau kita cek, muatan inti unsur Y lebih besar daripada unsur X. Muatan inti itu ke bawah itu makin kecil ya. Ke kanan yang makin besar. Yang B, energi ionisasi pertama Y 2080, salah. 2080 punya si X ya. Y lebih mudah membentuk kation daripada X, betul. Kation itu melepas elektron. Yang melepas itu logam. Ingat di tabel periodik kiri logam, kanan non-logam atau gas. D, jari-jari X lebih besar daripada Y. Jari-jari ke kiri lebih besar, ke bawah lebih besar. Unsur X energi ionisasinya 496. 496 itu Y. Yang C jawabannya ya. (16) Pasangan unsur yang mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron adalah, buat saja dulu konfigurasinya, lalu cari yang elektron valensinya 1, 2, atau 3. Jadi elektron valensi kecil-kecil itu cenderung melepas, cenderung dilepas. Kalau dia 5, 6, 7 itu cenderung menarik. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini jawabannya yang dadu ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Yang lain. 11 itu 281, 1 lepas. 3
38, 28, 18. Ini udah 28 ya. 82. 1, 2 itu pasti dilepas. 3 dilepas. Ya. Yang dadu ya. Nomor 17 ada unsur X konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pernyataan yang tepat mengenai unsur tersebut berdasarkan konfigurasinya adalah ini ya, X 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ingat kalau ini 18 kan? Kan bisa disingkat dengan argon. Nah, berarti sisanya tinggal 4s1. Artinya dia golongan 1A. Kalau 1 pasti dia cenderung akan melepas 1 elektron. Ya kan? Jadi dia menjadi plus 1. Jadi dia stabilnya X plus 1. Adakah jawaban seperti itu? Ada yang C ya. Kelompok senyawa berikut yang semuanya berikatan ion adalah ion itu komposisinya logam dengan non-logam. Jadi cari aja yang ada logam. Beres. Yang C. Kalsium, tembaga, besi. Beres. 19 ada unsur P nomor atom 20, Ki 17 nomor atomnya, berikatan membentuk senyawa. Gambar struktur Lewis yang tepat. Bongkar dulu si P-nya 2882, artinya dia golongan 2. 2A. Ingat kalau 1A, 2A, 3A itu cenderung logam kan? Ya, kalau logam dia akan melepas elektron. Di sini ada 2 konfigurasi elektron. Dari konfigurasinya ada 2 elektron di elektron valensi ya. Jadi akan melepas 2 elektron. Sehingga jadi P2+. Kalau Ki 17, 287. 7 itu akan cenderung menarik 1 elektron ya. Ini 7A ya. Non logam, menarik, mengikat, menangkap, samalah itu ya, 1 elektron. Oke, jadi karena P mau melepas 2, sementara Ki itu cuma bisa nangkap 1, maka P-nya harus 1 dan Ki-nya harus 2. Gitu ya, P mau buang 2 elektron, tapi Ki, 1 Ki cuma bisa nangkap 1. Jadi supaya imbang, maka Ki-nya harus ada 2 untuk menangkap semua elektron yang dilepas P. Makanya jadi senyawanya Pki 2 ion karena ada logam ya. Jadi ion tuh ada plus ada minus. Jadi kalau yang A ini kan nggak ada plus nggak ada minus, buang. Yang C juga buang. P-nya 1, Q-nya 2. Terbalik. Ini salah. Yang E. 20 pasangan yang tepat antara nomor atom dengan rumus molekul senyawa ion yang terbentuk adalah, kalau yang A M11 281 1A ya, W9 27 1 akan lepas, 7 akan tarik. Jadi sama-sama 1 elektron kan? Ya udah berarti si M melepas 1 elektron, ditangkap si W, udah langsung mereka berikatan jadi MW. Ya karena M plus dengan W min. Langsung imbang ya. Langsung ketemu nih yang A. Kalau yang B, kita coba sampai B aja ya. 11 281 lepas ya 1 elektron. Yang V itu kan 8, 6 ya. 6 itu berapa lagi supaya 8? Dia harus tarik 2 elektron. Si M melepas 1 M ya. Sementara 1 V itu harus nangkap atau narik 2.
Berarti supaya imbang si M-nya harus 2. Jadi M 2V. Oh, ini terbalik dia MV2. Dan seterusnya bisa dicek ya. 21. Perhatikan pernyataan mengenai senyawa NO2, CO2, BeCl2, SbCl5 berikut. Ini ada 5 ya. Yang ditanya pernyataan yang tepat dari kelima ini yang mana saja. Oke, harus cek dulu nomor 1. CO2 memenuhi kaidah oktet karena ada 8 elektron di sekitar atom pusat. Semoga masih pada ingat ya, CO2. Seperti ini. Ini ada elektron dari si O ya. Tapi kan yang dibilang itu ada 8 elektron sekitar atom pusat C. Ini. Benar ya, 8 elektron, oktet dia. Pernyataan 1 benar. Lalu pernyataan yang kedua, NO2 menyimpang dari kaidah oktet atau duplet karena elektron di atom pusat kurang dari 8. Nah, ini NO2 ini spesial. Kenapa? Kalau kita hitung kan N itu golongan 5, jadi dia 5 elektron ya. Sedangkan O itu kan golongan 6. Terus dia ada 2 buah, berarti ada 12 elektron. Kalau dihitungin 17 elektron, ganjil. Kalau ganjil nggak mungkin dia bisa menyimpang dari, tidak bisa mungkin pas oktet atau duplet. Pasti dia menyimpang. Maka yang kedua ini pasti benar. Ini kalau digambar tuh NO2 itu, ini dia ada double bond dengan O. Ada single bond dengan O juga ya. Terus dia ada 1 di sini. Ya mau nggak mau karena 17 kan pasti ganjil. Pasti nyimpang. Jawabannya udah ketahuan sebenarnya. Yang A ya, 1 dan 2. Ya kalau kita mau cek yang yang ketiga, CO2, BeCl2 sama-sama menyimpang. Nggak salah, CO2 pas. Kalau Be iya. Be itu kan cuma punya 2 elektron. Dia join sama Cl. Nah, ini kan ikatannya. Udah, mau diapain lagi? Be-nya cuma maksimal punya 4 elektron. Jadi dia nggak mungkin oktet memang. Sementara CO2 bisa oktet. Ini ya, ini 8, juga 8, oktet semua. Jadi salah ya. SbCl5 memenuhi kaidah oktet karena jumlah elektron di sekitar atom pusat sebanyak 8. Udah jelas salah. Sb golongan 5, 5-5-nya kepake sama Cl. Jadi ya Sb ada tuh 2, 3, 4, 5 ikatan. Satu ikatan isi 2 elektron. 10 elektron, bukan 8. Gitu ya. BeCl2 dan SbCl2 sama-sama menyimpang dari kaidah oktet karena jumlah elektron di atom pusat kurang dari 8. Be udah jelas, Sb tapi ini SbCl2 ya. Harusnya SbCl5 ya, soalnya SbCl5 nih harusnya. Ya. Ini kurang dari 8 si Be. Sb lebih dari 8, 10. Udah, 1 2 yang benar, yang A. Dua-dua pernyataan yang benar mengenai struktur Lewis paling stabil untuk senyawa CS2 adalah CS2 ya sama dengan CO2. C golongan 4 itu seperti ini. Sementara S golongan 6 itu 2 berpasangan, 2 single. Jadi kalau CS2 ya ini ada 4 punya si C, ya S-nya ada 2 kan kanan kiri. S terus ada 2 yang single. Sini juga sama. 2 yang couple, 2 yang single. Single-single gabungin aja semua. Atau kalau mau rapinya gini. Inilah CS2. Tinggal cek datanya, opsinya. Atom pusat punya pasangan elektron bebas, nggak ada, habis. Satu kovalent koordinasi, nggak ada koordinasi di situ. Atom belerang, atom pusat salah, karbon pusatnya.
Pusat tidak memenuhi aturan oktet, salah, memenuhi lah, kan 8 nih. Semua ikatan berupa ikatan rangkap 2, bener rangkap 2. Ini 1, ini 2. Yang E. 23 di antara senyawa-senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 adalah, ini juga udah ketemu jawabannya ya. Nah kalau A ini kan nggak dikasih tahu data ya, harus sudah memang kuat ya. Kalau N itu akan membentuk rangkap 3. CH4 ya, C habis ininya ya, habis tangannya semua. HCl ya, H dengan Cl. H2O ini kita minum, awas ya, pasti harus tahu ya strukturnya ya. CO2 itu yang ini. Jadi ini yang dimaksud ya, rangkap 2. Yang E ya. 24 nilai keelektronegatifan Br, H dan F 2,7, 2,1, 4,1. Perbandingan kepolaran yang tepat adalah yang mana gitu. Jadi yang makin polar adalah yang selisih elektronegativitasnya paling gede. Jadi misalnya H dengan F. Gini deh. Br 2,7, H 2,1, F 4,1. Ya karena F itu atom yang paling negatif ya, elektronegativitas tertinggi di satu tabel periodik. F. H dengan F berarti selisihnya adalah H dengan F selisih aja, 4,1 kurang 2,1. Selisih 2. Br dengan F selisihnya aja, Br dengan F 4,1 dengan 2,7. 1,4. HBr, H dengan Br 2,7 dengan 2,1. 0,6. Udah jelas. HF lebih gede daripada BRF, lebih polar ya. Lebih polar lagi daripada HBr. Berarti yang A langsung nih jawabannya, pas. Itu ya, jadi tinggal hitung perbedaan keelektronegativitasan saja. 25 ada pasangan-pasangan molekul 1, 2, 3, 4 yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen H dengan F, bisa H dengan O, bisa H dengan N. H dengan F dia akan membentuk HF, boleh. H dengan N, salah satunya NH3, boleh. C dengan H ada nggak? Nggak ada. H dengan H nggak ada juga. Ini apa lagi? B dengan Cl nggak ada H-nya sama sekali. Udah. CH3OH ada ya. H2O ada O dan H ya. Jelas 1 dan 4. Yang C. (26) pasangan molekul berikut yang mengalami gaya dipol terimbas. Jadi kuncinya kalau terimbas itu satu polar, satu lagi non polar. Jadi kalau non polar itu kan simetris ya, merata gitu ya. Kalau yang polar itu nggak simetris gitu. Nanti yang polar ini akan menginduksi, mengimbas si non polar, sehingga nanti mereka bisa berikatan. CO2 itu kan non polar karena habis kan C-nya kepake semua tangannya. Kalau 2 seperti ini udah pasti non polar. Jadi ini non dengan non ya. HCl ya udah jelas, H dengan Cl ya berbeda. 2 unsur yang berbeda itu udah hampir pasti dia polar karena beda elektronegativitas. Br dengan F yang tadi ada kan, pasti ini polar. Polar-polar ini. Non polar, non polar. Ini polar-polar. NF3. NF3. N itu masih ada sepasang lagi nih. Ini yang membuat dia polar. Ya. Kalau BF3, B itu golongan 3, ya 3-3-nya habis. Jadi dia nggak punya pasangan elektron bebas lagi.
maka simetris dia. Jadi ini yang tepat ya. Ini polar jumpa non polar. Jadi si NF3 yang menginduksi mengimbas si BF3. 27, perhatikan gambar grafik titik didih senyawa golongan 5 berikut. Urutan yang tepat untuk senyawa A, B, C, D itu senyawa apa saja gitu. Ini ya. Jadi kan ini dari B ke C ke D itu teratur titik didihnya naik berdasarkan kenaikan MR. Nah, yang buat ngaco itu kan si A ini gitu. Karena seharusnya kalau berdasarkan MR pasti yang A itu MR-nya lebih kecil. Prediksinya kan dia di sini tuh si A. Tapi dia bisa naik ke atas tuh paling tinggi malah. Kenapa gitu? Nah, inilah karena adanya ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu kuat ya. Jadi energi untuk memutuskannya itu besar gitu. Makanya titik didihnya tinggi. Jadi dia menyimpang dari satu golongannya. Lalu apa itu si A? Ingat golongan 5 kita punya N, P, AS, SB. Ingat lagi tadi ikatan hidrogen adalah antara HF, bisa HO, bisa HN. Nah ini ada. Berarti pasti H berikatan dengan N untuk yang di A ini. Sehingga terbentuklah NH3. Jadi opsinya kalau nggak A ya B. Lalu kan yang B ini udah, kalau yang ketiga ini udah mengikuti sesuai aja, sesuai dengan MR. Berarti pasti yang B ini adalah si P, karena MR kan ke bawah makin gede ya nanti. A ini yang P, pH3. Yang C ini, yang C ini yang AS, H3. Yang D ini SB, H3. Ini yang NH3. Jadi opsinya yang ini, yang B, yang bola. Itu ya, kalau melenceng-melenceng itu tuh karena faktor ikatan hidrogen ya. Nomor 28, orbital hibrida sp3 dimiliki oleh senyawa yang mana? Nah ini kan soalnya pilihan berganda ya, jadi kita memang harus bermain dengan waktu, jadi trik juga yang butuh ya. Jadi saya nggak akan bongkar semuanya. Ini sp3. Artinya ada S nyediain 1 orbital, P nyediain 3 orbital untuk berikatannya gitu. Jadi ada total 4 domain elektron. Orbital ini kayak domain gitu. Jadi kita tinggal cari aja di antara ini yang total domainnya ada 4. Oke, ikatannya ada 4. Maka jawabannya yang dadu. Kalau PBr5, ini kan P, ini gambaran aja ya. Dia ada 5, gini. Berarti dia punya 5 domain, 5 PEI. Artinya dia nanti akan S kepake 1 domain, 1 kotak. P kepake 3. Ini baru 4. Kan butuh 5. Makanya nanti ada D. Ya, jadi ini sp3d dan seterusnya. Gitu cara ngeceknya ya. Karena ini soal pilihan berganda. Jadi harus ada tips dengan triknya juga ya. Oke, 29 terakhir ya, karena nomor 30 itu nggak ada gambarnya. Ada unsur X dengan nomor atom 54, Y nomor atom 9. Orbital hibridanya apa, bentuk molekulnya apa. Mirip lah dengan 28 ini konsepnya ya. Tapi harus tahu dulu X itu nomor 54 itu ada di golongan berapa dia. Ini udah 36, 46 ya. Berarti ini 8. Artinya si X ada di golongan 8. Artinya dia punya 8 elektron valensi. Lalu dia berikatan dengan 4 buah Y. Gitu ya. Jadi logiknya dipakai. Jadi X punya 8 elektron, kepakai 4. Ini Y, 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 Y.
Tapi X kan masih punya ada 4 lagi kan? 4 itu dalam 2 buah pasangan elektron bebas. Nah, lalu di sini kan kelihatan PeB-nya ada 2, PeI-nya ada 4. Oke, jadi totalnya ada 6. Ini adalah domain elektron. Jadi cari aja yang kayak tadi, yang menghasilkan 6 itu seperti apa, yang mana gitu ya. Oke, oh ini banyak juga yang ngasilin 6 ya. Jadi ini kan 6 nih, sp3d2, S1P3D2, 6 ya. 6, 6. Nah, bentuknya ini adalah, ini hubungkan ini semua Y-nya. Gini. Kayak sebuah segi 4. Bayangkannya kamu lihat satu buah kertas. Ya, di tengah-tengahnya ada X. Ini ada 4 dengan si Y. Lalu di atas, bayangin satu kertas datar ya. Di atas itu ada PeB dan di bawah ada PeB. Jadi PeB yang atas menekan ke bawah, tapi karena PeB bawah juga menekan ke atas, maka bentuknya jadi itu flat datar kertas. Segi 4 datar yang dadu. Oke, selesai ya. Oke, ada 29 karena 30-nya saya nggak dapat ininya, nggak dapat ada gambar ya, gambar tapi nggak ada gambarnya gitu. Yang mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimaklumi ya dengan kecepatannya mungkin ya, karena memang waktu juga ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, silakan berkomentar yang bijak di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.